Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan mengenai limit fungsi trigonometri. Hari ini kita akan membahas variasi soal yang di dalamnya mengandung kosinus ya. Oke, sebelum dilanjut materi, ada 6 rumus dari sekian banyak rumus trigonometri yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 matematika umum dan kelas 11 matematika peminatan. Ada setidaknya 6 rumus saja. Minimal 6 rumus ini ya harus kalian ingat-ingat kembali. Harus dihafalkan. Yang pertama adalah tan X sama dengan sin X per cos X. Ini adalah bentuk pengembangannya. Kemudian rumus sudut berelasi untuk cos 90 derajat min alfa dan sin 90 derajat min alfa. Yang ini sama dengan sin X. Sin alfa, yang ini sama dengan cos alfa. Nah ingat, 90 derajat itu kalau diubah ke dalam bentuk radian, hasilnya adalah pi per 2. Jadi dua rumus ini berasal dari rumus sudut berelasi. Karena kalian terbiasa menggunakan derajat, jarang menggunakan radian, jadi ini bukan rumus baru ya, tapi hanya mengganti 90 derajat ke satuan radian. Begitu. Selanjutnya, rumus yang keempat adalah rumus identitas ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Atau apabila dikembangkan, ini menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ya. Nah, mengapa rumusnya berubah jadi demikian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Yang memberikan komentar akan berikan nilai tambah untuk ulangan nanti. Ya, yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke, rumus kelima, yaitu rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu setidaknya ada 3 rumus. Sin 2x, cos 2x, dan tan 2x. Nah, di sini Bapak hanya menuliskan rumus kosinusnya saja. Oke. Cos 2x sama dengan, ingat, ada 3 bentuk ya. Sebenarnya bentuknya saling berhubungan. Coba buka lagi materi kelas 11-nya. Itu kan sudah dipelajari ya. Yang pertama adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kedua 2 cos kuadrat X min 1. Dan 1 min 2 sin kuadrat X. Kemungkinan yang paling sering, ingat sekali lagi, yang paling sering digunakan adalah rumus yang ini. Ya, mengapa menggunakan rumus yang ini? Karena kebanyakan soal atau biasanya soal-soal itu kalau di dalamnya terdapat kosinus, maka kemungkinan soal tersebut harus kita ubah bentuknya menjadi sinus. Begitu. Ya, sering-sering berlatihlah supaya kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Oke. Yang keenam adalah rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang Bapak ambil adalah bentuk yang keempat, rumus selisih kosinus. Cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Sekali lagi, cos A min cos B sama dengan negatif 2 sin A plus B dibagi 2, sin A min B dibagi 2. Ada 5 contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah limit X mendekati pi per 2 cos X per X min pi per 2. Di sini ada kesalahan penulisan ya, salah ketik, biasa typo. Oke, harusnya ini adalah pi per 2-nya, itu pi per 2, pi per 2. Oke. Limit X mendekati pi per 2 cos X per X min pi per 2 sama dengan limit X mendekati pi per 2. Nah, ini dari mana? Kenapa diubah kok cos X-nya hilang, Pak? Jadi sin pi per 2 min X. Lihat rumus 3. Rumus yang ini tah, ya. Cos X diubah jadi sin pi per 2 min X. Nah, jadi proses perubahan dari cos X menjadi sin pi per 2 min X itu berasal dari rumus yang ketiga atau rumus sudut berelasi. Rumus sudut berelasi di mana sin 90 derajat min X sama dengan cos X. Oke. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, kenapa tidak substitusi langsung saja? Itu kan kosinus. Limit X mendekati pi per 2. Kalau kita substitusi langsung, nah disinilah muncul permasalahannya. X-nya diganti dengan pi per 2. Nah, pi per 2 dikurang pi per 2 kan 0. Nanti muncul pembagian dengan 0. Nah, maka harus kita uraikan. Cos-nya diubah menjadi
sin. Oke, selanjutnya untuk memunculkan limit sin X per X, begitu ya. Maka kita harus mengubah bentuk penyebutnya. Yang bawah ini kita ubah agar bentuknya menjadi pi per 2 min X. Inspirasinya dari sini. A min B sama dengan negatif B min A. Seperti kita. 5 dikurang 8 sama dengan negatif 8 dikurang 5. Ini rumus skema terus dipelajari di SMP-nya. Ingat-ingat lagi. Oke. Maka bentuknya berubah menjadi negatif pi per 2 min X. Nah, ingat. Ini adalah negatif 1. Negatif 1 itu konstanta. Maka negatif 1-nya dipindahkan dengan menggunakan rumus limit X mendekati A K kali Fx sama dengan K kali limit X mendekati A Fx. Dari sana ya. Oke. Limit X mendekati pi per 2 sin pi per 2 min X per pi per 2 min X sama dengan 1. Hasilnya adalah negatif 1. Kalau kalian baca ini X, maka limit X sin X per X sama dengan 1. Nah, ini pertemuan pertama dan kedua ya kita membahas itu kan. Pak, saya masih belum paham. Oke, kita bahas lagi. Kita ulangi lagi. Pertama-tama kita ubah kosinusnya dengan menggunakan rumus sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. 90 derajatnya diganti dengan pi per 2 menggunakan satuan radian ya. Sama dengan cos Ya betul, sama dengan cos alfa. Maka limit X mendekati pi per 2 begitu sin pi per 2 min X per X min pi per 2. Nah, ini kan tidak sama nih. Sudutnya tesami sareng penyebut. Sehingga belum kita temukan bentuk sin X per X karena berbeda. Anu luhur mah pi per 2 min X, ari anu handap X min pi per 2. Carana nu ieu urang Robi. Jadi kumaha? Jadi negatif dalam kurung pi per 2 min X. Menggunakan sifat distributif begitu. Keluar ke negatif hiji nah gitunya. Inspirasinya tadi dia A min B sama dengan min B. Oh maaf salah bukan itu. Oke, inspirasinya dari A min B sama dengan negatif B min A. Gitunya. Lanjut. Oke, kita rubah bentuk penyebutnya limit X mendekati pi per 2 sin pi per 2X pi per 2 min X per negatif pi per 2 min X. Nah, kalau ini bentuknya dipanjangkan gitunya, maka ieu teh janten kita. Anu ieu teh upami dipanjangkeun ngerjakeunana janten kieu. Jadi kedah nama limit X mendekati pi per 2 sin pi per 2 dikurang X per negatif 1 gitu kan ya. Pi per 2 min X. Limit X mendekati pi per 2 negatif 1 per 1 sin pi per 2 min X per pi per 2 min X. Pindahkan min hiji per hiji na gitu. Nah. Gitu tah. Ya. Jadi kita pindahkan negatif satunya atau kalian mungkin menyebutnya negatifnya kapayun gitu karena kan itu konstanta dari negatif 1 ini ya bukan negatif pungkul negatif 1 X min pi per 2 sin pi per 2 min X per pi per 2 min X. Nah ini kan sudah sama tah, maka hasilnya adalah 1 begitu. Oke, sekian video pertama, nanti lanjut ke video yang kedua.